Ya, dokter. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, adik-adik, jadi pada siang hari ini kita akan mengadakan acara ilmiah book reading ya yang diambil dari buku Fitzpatrick. Dan ini topiknya sangat menarik deh kalau menurut saya. Alasannya satu, kita hidup di daerah tropis ya. Kita tiap hari kena matahari. Dan kita tahu bahwa matahari memang banyak efek yang menguntungkan, tapi juga bisa menimbulkan ya, jika kebanyakan efek yang merugikan. Nah, ini bagaimana kita melakukan fotoproteksi terhadap sinar matahari. Terus yang kedua, nanti kan akan terkait juga dengan sunscreen ya, dan juga ada beberapa zat ya yang di yang dimakan atau yang dimasukkan. Nah, ini kita sering sekali mendengar di kehidupan sehari-hari ya, orang memakai sunscreen ya. Kemudian juga ada yang makan tomat atau makan apa gitu ya. Nah, ini kita harus bisa memberikan edukasi deh dengan benar gitu ya. Apakah tomatnya dimakan atau dioleskan gitu ya. Nah, nanti itu ada nih di sini nih. Jadi ini bagus ilmunya bisa langsung diterapkan sehari-hari dan sangat relevan dengan Indonesia. Makanya harus diperhatikan baik-baik ya. Nanti Dokter Vika akan presentasi. Silahkan Dokter Vika Hapsari. Ya, Ya, silahkan. dokter. Baik. Baik, terima kasih kepada Dr. Niken Trisnawati, Master of Science, Spesialis Dermatologi, Venerologi, dan Estetika, Subspesialis Dermatologi Anak, atas kesediaannya menjadi moderator pada ilmiah book reading saya, serta pembimbing stase dermatologi umum pria saya pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada kakak dan rekan residen yang telah meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan ilmiah saya. Mohon izin menyampaikan book reading stase dermatologi umum pria saya yang berjudul Foto Proteksi. Yang pertama adalah dari outline-nya dulu, nanti ada pendahuluan, patogenesis dari photodimage sendiri, faktor proteksi matahari, filter ultraviolet, penggunaan sunscreen pada anak dan ibu hamil, kontroversi dalam fotoproteksi, strategi fotoproteksi, implikasi klinis, kemudian kesimpulan. Yang pertama pendahuluan. Jadi radiasi matahari sendiri itu terdiri dari yang pertama ultraviolet, kemudian ada cahaya tampak atau visible light, dan yang ketiga yaitu infrared secara umum. Kemudian untuk UVA sendiri itu panjang gelombangnya mungkin di 230 sampai 400 nanometer, kemudian untuk UVB mungkin di bawahnya 290 sampai dengan 320 nanometer. Kemudian untuk spektrum ultraviolet sendiri ini UVB 5-10% energinya cenderung tinggi menyebabkan eritema atau sunburn. Tapi untuk UVA sendiri itu 90% itu ada UVA dan UVA2 dan UVA1. Dan ini UVA sendiri ini menembus awan dan kaca dan tidak disaring oleh ozon. Kemudian untuk efek UVA pada kulit itu berperan pada yang pertama adalah pigmentasi, pembentukan ROS atau reaktif oksigen spesies, kemudian menyebabkan kerusakan yaitu pembuluh darah, kolagen, dan serabut elastin. Dan juga berkontribusi pada photoaging. Kemudian untuk peran infrared sendiri ini meningkatkan suhu kulit, berkontribusi terhadap penuaan kulit. Kemudian dampak paparan dari sinar UV sendiri yang menguntungkan yaitu sebagai sintesis vitamin D3. Kemudian untuk yang akut sunburn, ada sunburn, delayed tanning, kemudian aktivasi sitokin inflamasi. Kemudian untuk yang kronisnya sendiri ada photoaging, keratosis aktinik, dan kemudian kanker kulit. Dampaknya yang pertama adalah yang dampak kerusakan kulit itu ada akut dan kronis. Yang pertama yang akut mungkin karena UV bekerja pada kromofor biologis dari DNA yang menginduksi ROS itu sendiri atau reaktif oksigen spesies, sitokin inflamasi, dan faktor imunosupresif. Kemudian kalau untuk yang kronisnya itu terjadi akibat akumulasi kerusakan dan penurunan kemampuan untuk memperbaiki atau merepair itu sendiri. Kemudian untuk patogenesis dari photodimage ini, nah dari paparan sinar ultraviolet atau radiasi ultraviolet, terutama untuk UVA dan UVB, ini dia merupakan faktor utama yang memicu terjadinya photodimage pada kulit. Nah, proses ini dimulai ketika radiasi UV diserap oleh kromofor biologis di kulit, terutama di DNA,
tetapi juga protein dan lipid. Jadi setelah diserap terjadi dua mekanisme utama, yaitu yang pertama itu kerusakan DNA secara langsung. Jadi kerusakan ini biasanya disebabkan langsung oleh dari UVB. Jadi UVB ini menyebabkan terbentuknya silobutan pirimidin dimers yang dapat menimbulkan mutasi termasuk pada gen prekursor tumor seperti P53. Jadi jika kerusakan ini tidak diperbaiki dengan baik, maka akan berujung pada karsinogenesis. Kemudian mekanisme yang kedua adalah dia pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS. Nah, yang dipicu itu adalah terutama oleh UVA. Nah, ROS ini seperti superoksida, hidroksil radikal, dan hidroksin peroksida ini akan menyebabkan stres oksidatif pada sel. Kemudian ROS ini akan mengaktifasi berbagai jalur sinyal intraseluler, terutama di NF-kB dan MAPK. Aktivasi jalur ini akan meningkatkan ekspresi matriks metaloproteinase atau MMP. Nah, MMP ini berperan dalam degradasi kolagen dan elastin di dermis yang merupakan struktur penting dalam menjaga elastisitas dan kekuatan kulit. Akibatnya nanti akan ada terjadi perubahan-perubahan klinis yaitu kerutan, penurunan elastisitas, dan tanda-tanda penuaan dini yang kita kenal sebagai photoaging. Selain itu, ROS dan kerusakan DNA ini juga dapat memicu proses inflamasi kronis dan imunosupresi yang semakin meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Dengan demikian nanti photodamage merupakan hasil dari kombinasi antara kerusakan DNA dan juga stres oksidatif yang berujung pada photoaging dan karsinogenik. Jadi untuk sunscreen sendiri itu nanti ada yang dia dari sunscreen yang UV, UVB, UVA dan ada yang broad spectrum. Nah, dia nanti akan menurunkan DNA damage, menurunkan ROS dan juga menurunkan aktivasi dari NF, KB plus MA, PK. Kemudian untuk sunscreen sendiri adalah digunakan untuk konsep dasarnya adalah untuk mencegah efek merugikan dari UV, bukan untuk memperpanjang durasi paparan matahari. Jadi kadang-kadang adalah masalah penggunaan ini adalah yang sering terjadi di masyarakat itu adalah penggunaan yang sering kurang dari dosis yang dianjurkan dan tidak melakukan reapply setiap 2 jam. Padahal di sini poinnya adalah kerusakan DNA dapat terjadi pada dosis UV walaupun kerusakan ini lebih minimal dibandingkan dosis yang menyebabkan eritema atau sunburn. Untuk sejarahnya sendiri, pada tahun 1942 itu dikenal sebagai yang PABA para aminobenzoic acid. Ini untuk biasanya filter atau bahan aktif dari UVB. Kemudian tahun 1962 itu benzopenon itu untuk filter UVA. Terus kemudian tahun 1972 dari Food Drug Administration atau FDA itu sunscreen itu diberikan atau sebagai obat yang tanpa resep. Artinya boleh dibeli tanpa resep karena dianggap penting dalam meminimalisir radiasi dari UV. Terus kemudian 1979 ini ada yang derivat dibenzolimetan itu untuk memfilter UVA. Terus kemudian tahun 90 itu filter untuk UVA dan UVB. Dan kemudian 2011 itu mulai adanya broad spectrum protective dan water resistant. Kemudian untuk faktor proteksi matahari sendiri, itu yang pertama ada SPF atau Sun Protection Factor, itu rasio MED kulit, rasio MED itu rasio minimal erythema dose kulit dengan sunscreen dibanding yang tanpa sunscreen. Jadi SPF ini mengukur berapa banyak peningkatan dosis UV yang dibutuhkan untuk menimbulkan erythema. Jadi yang diukur adalah endpoint-nya itu adalah erythema atau sunburn. Proteksi terhadap UVB yang utama, tapi juga untuk UVA2 juga. Jadi dalam buku Fitzpatrick itu juga dijelaskan bahwa sun exposure 30 menit patokannya adalah di SPF 15. Di sini contohnya di SPF 15 dan SPF 30. Sun exposure setelah paparan 30 menit itu SPF 30 hanya menerima setengah dosis UV dibandingkan SPF 15. Jadi ketika dipaparkan SPF 30 itu bukan berarti SPF-nya 15 kali atau 30 kali lebih lama di matahari, tapi kalau misalnya kita menggunakan SPF yang 30 itu dosis UV yang masuk ke dalam tubuh itu lebih sedikit dibandingkan yang dosis yang 15.
mengurangi jumlah UV yang masuk ke kulit, jadi SPF itu. Kemudian untuk konsentrasi sunscreen sendiri itu 2 mg per sentimeter atau 30 mili sunscreen yang dibutuhkan untuk menutup seluruh permukaan tubuh. Jadi pada saat kita memberikan sunscreen di dalam di tangan dua ruas jari itu yang diharapkan adalah itu 2 mg per sentimeter kubik atau 30 mili. Tapi pada kenyataannya biasanya yang diterapkan oleh kita maupun masyarakat itu biasanya kurang dari 2 mg. Biasanya hanya mendekati 0,5 atau 0,8 mg per sentimeter kubik, yang artinya itu masih jauh dari dosis yang dibutuhkan. Dan nyatanya biasanya SPF yang digunakan secara signifikan lebih rendah daripada level SPF tersebut. Misalnya di situ dituliskan SPF-nya 50 atau SPF-nya 35, mungkin di dalamnya itu tidak sampai seperti itu gitu. Jadi makanya itu dibutuhkan untuk benar-benar pemberian sunscreen yang sesuai dengan misalnya untuk ruas jari ya ruas jari penuh seperti itu untuk mencapai 30 mili itu. Kemudian untuk penilaian proteksi ultraviolet sendiri itu SPF itu standar global untuk menilai proteksi terhadap UV terutama UVB. Kemudian ada lagi metode UVA atau PPD, persistent pigment darkening, itu dia mengukur dosis UVA yang menyebabkan pigmentasi kira-kira sekitar 2 sampai 24 jam dibandingkan dengan kulit dengan sunscreen maupun yang tanpa sunscreen. Kemudian ada lagi klasifikasi PA atau protection grade of UV. Ini biasanya UVA ini biasanya digunakan di Jepang dan Korea. Jadi menurut Jepang dan Korea ini nanti semakin banyak plus-plusnya, berarti semakin kuat proteksi UVA-nya. Terus kemudian ada yang broad spectrum test. Jadi yang dikatakan broad spectrum ini jika melebihi 370 nanometer sehingga mampu menyerap dari spektrum hingga UVA. Kemudian SPF lebih dari 15 plus broad spectrum ini dapat menurunkan resiko kanker kulit dan photoaging karena kalau hanya SPF 15 saja kurang cukup. Kemudian untuk filter ultraviolet sendiri ini dibagi menjadi dua yang lebih utama ya, ini yang organik atau zat aktifnya yang organik dan juga yang inorganik. Jadi yang organik sendiri itu ada yang dia filter untuk UVB dan ada filter untuk UVA. Kemudian kalau yang dari inorganik sendiri itu yang biasa kita lihat di belakang-belakang tulisan dari sunscreen. Kalau kita mau beli sunscreen itu ada yang tulisan kayak titanium dioxide atau zinc oxide dan segala macam. Untuk yang organik itu biasanya kita temukan kayak oxybenzone di dalamnya. Terus kemudian ada yang menggunakan octinoxate dan avobenzone itu biasanya paling sering kita temukan di sunscreen. Jadi ada juga istilah sunblock yang sering digunakan, namun sebenarnya ini tidak tepat karena tidak disetujui oleh FDA sendiri. Karena tidak ada sunscreen yang benar-benar memblokir. Jadi untuk organik dan inorganik sendiri, ini organik dan inorganik ini adalah perbedaannya. Mungkin kalau organik ini dia lebih menyerap radiasi UV. Kalau inorganik itu dia memantulkan dari UV tersebut. Jadi kalau misalnya filter UVA itu yang paling banyak itu biasanya oxybenzone dan avobenzone. Salah satunya kalau filter UVB itu ada PABA derivate, cinnamate oxinoxide, dan salicylate. Kemudian kalau inorganik sendiri itu zinc oxide dan titanium oxide. Jadi yang filter organik ini yang inorganik ini karakteristiknya agak berbeda. Kalau yang filter ini biasanya dia yang zinc oxide atau titanium oxide itu dia biasanya berwarna putih dan tidak larut air serta bersifat fotostabil dan tidak bereaksi dengan bahan organik lainnya. Nah, jika dia partikelnya lebih besar dari 200 nanometer, filter anorganik dapat memantulkan dan menyebarkan radiasi UV dari seluruh spektrum. Selain itu, sinar tampak dan inframerah juga dapat dipantulkan atau disebarkan oleh filter ini. Untuk yang inorganik sendiri, itu dia lebih fotostabil dan jarang menimbulkan alergi. Dan ini cocok untuk anak-anak dan kulit sensitif. Kemudian kekurangannya adalah dia white cast. Jadi kadang kalau pada sunscreen yang diisi belakangnya ada tulisan zinc oxide atau titanium oxide itu biasanya ada efek dari white cast atau setelah dipakai itu agak
ke putih atau ke abu-abuan. Nah, itu biasanya mungkin karena juga partikelnya agak lebih besar. Namun sekarang juga ada yang dalam bentuk micronize. Jadi dia ukurannya sekitar 10 sampai 100 nanometer dan dia juga memiliki kemampuan menyebarkan cahaya tanpa yang lebih rendah. Jadi tidak menimbulkan lapisan putih yang terlalu nyata atau kelihatan pada kulit. Namun kemampuan memblokir radiasi UV juga menjadi lebih berkurang sehingga efektivitas protectionnya tuh dapat menurun. Selain itu, terdapat khawatiran terkait potensi efek negatif jika partikel ini diserap secara sistemik, kalau yang misalnya yang ukuran micronize, sehingga masih diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama untuk pada penggunaan yang kulit yang meradang atau pada kulit pada bayi. Kemudian dalam prakteknya sekarang produk sunscreen biasanya mengkombinasikan beberapa jenis filter untuk menghasilkan proteksi yang lebih optimal dan stabil. Kombinasi tertentu seperti avobenzone dengan PABA atau Padimet O atau filter anorganik seperti tanium ini sebenarnya itu awalnya tidak diperbolehkan kecuali dengan proses persetujuan khusus. Kemudian filter ultraviolet dan fotostabilitas ini untuk avobenzone ini UVA filter terbaik namun tidak stabil. Jadi kombinasi dengan photostable filter misalnya octocrylene dan salisilat. Kemudian stabilitas secara in vitro tidak sama dengan praktek klinisnya. Jadi kalau misalnya sunscreennya terhapus keringat atau air, terus ada gesekan, berarti nanti efeknya akan berkurang. Makanya solusinya itu adalah harus di reapply setiap 2 jam sekali. Nah, kemudian ini filter ultraviolet dan fotostabilitas ini tadi sama seperti yang tadi. Jadi ada yang sifatnya photostable UV filter, ada juga yang photo unstable filter ground state. Jadi mekanisme bagaimana filter UV yang tidak stabil mengalami fotodegradasi sehingga bagaimana filter yang stabil dapat mencegah proses tersebut. Jadi saat ada radiasi UV mengenai filter yang tidak stabil, filter tersebut masuk ke keadaan tereksitasi atau excited state. Dalam kondisi ini, energi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan struktur molekul yang disebut sebagai photodegradation. Namun jika terdapat filter lain yang lebih stabil terhadap cahaya, maka energi dari filter yang tidak stabil dapat ditransfer ke filter yang stabil tersebut. Jadi filter yang stabil ini akan menyerap energi dan kembali ke kondisi dasar tanpa mengalami kerusakan. Jadi kombinasi filter dalam sunscreen dapat meningkatkan kestabilan dan efektivitas perlindungan terhadap sinar UV. Kemudian ada juga filter ultraviolet dan fotoalergi ini biasanya untuk filter-filter yang organik itu ada yang menyebabkan fotoalergen. Itu biasanya yang pertama yang paling sering dalam studi ini adalah octocrylene, terus kemudian oxybenzone sama avobenzone. Nah, filter yang aman itu adalah yang masih yang inorganik, yaitu yang titanium dioxide dan zinc oxide. Tapi namun walaupun demikian, walaupun dibilang ini ada menyebabkan fotoalergi, tapi apa namanya masih angka kejadiannya itu masih sangat rendah, yaitu kurang dari 1%. Jadi sunscreen yang walaupun inorganik, walaupun dan organik juga tetap aman digunakan pada wajah. Kemudian untuk sunscreen pada anak dan ibu hamil, itu penggunaan sunscreen pada bayi di bawah 6 bulan itu harus dikonsulkan terlebih dahulu karena ada khawatiran mengenai absorpsi perkutaneous dari bahan sunscreen itu sendiri. Kemudian pada kelompok usia itu penggunaan metode photoprotection lain yang lebih diunjarkan yaitu penggunaan pakaian pelindung. Jadi untuk anak usia di bawah 6 bulan itu mungkin sebaiknya yang paling aman menggunakan pakaian pelindung. Misalnya seperti baju panjang, kemudian pakai topi, kemudian pakai kacamata dan segala macam. Untuk usia di bawah 2 tahun itu rekomendasinya adalah menggunakan sunscreen yang inorganik yaitu yang di ingredients-nya itu berupa zinc oxide atau titanium dioxide. Kemudian untuk ibu hamil itu direkomendasikan untuk mencegah photodamage dan hiperpigmentasi terutama melasma. Jadi sunscreen itu juga terbukti aman pada tes toksikologi termasuk tes teratogenik itu sendiri.
Nah, kemudian kontroversi dalam fotoproteksi ini, yang pertama adalah untuk UV filter yang organik, itu katanya dapat mengalami absorpsi sistemik, yaitu benzofenon 3 atau oksibenzon. Dan memang pada manusia itu kurang lebih 2% dosis ditemukan dalam urin. Dan faktor yang mempengaruhi absorpsi tersebut itu adalah berat molekul, kelarutan, vehikulum sunscreen, dan viskositas. Kemudian nanopartikel inorganik, tadi kan inorganik juga ada yang dibilang yang ukurannya micronize. Nah, itu yang partikelnya mungkin di bawah antara 2 sampai 100 nanometer atau di bawah 100 nanometer. Nah, secara in vitro partikel ini dapat menghasilkan radikal bebas ketika terpapar radiasi UV dan berpotensi mengalami kerusakan sel. Tapi pada studi inorganic filter tidak menembus stratum corneum. Jadi resiko absorpsinya itu yang sistemik itu sangat minimal. Nah, kemudian selanjutnya adalah vitamin D. Vitamin D itu salah satu topik yang kontroversial dalam photoprotection karena ada kekhawatiran bahwa penggunaan sunscreen dapat menurunkan kadar vitamin D dalam tubuh. Jadi kita tahu bahwa vitamin D itu ada dua bentuk utama, yaitu 25 hidroksivitamin D sebagai bentuk yang penyimpanannya, dan yang aktifnya yaitu 1,25 dihidrovitamin D yang aktif. Sumber vitamin D ini hanya ada 3, yaitu paparan sinar matahari, makanan, dan suplementasi. Jadi pada kulit sendiri, ketika paparan radiasi UVB ini akan mengubah 7 dihidrokolesterol menjadi previtamin D melalui proses fotoisomerasi. Namun jumlah vitamin D yang diproduksi tidak sebanding lurus dengan lamanya paparan sinar matahari. Jadi produksi vitamin D akan mencapai titik jenuh sehingga paparan UV tambahan tidak akan meningkatkan kadar vitamin D secara signifikan. Jadi perlu dari paparan sinar UVB sendiri ini adalah kadang-kadang dibutuhkan untuk tambahan suplemen dari vitamin D selain dari paparan sinar matahari, itu bisa dari makanan dan suplemen. Jadi penggunaan sunscreen dalam kehidupan sehari-hari itu pun tidak juga menyebabkan defisiensi vitamin D. Kemudian strategi fotoproteksi sendiri, fotoproteksi oral. Nah, konsumsi dari zat aktif itu akan mengurangi photoprotection itu merupakan konsumsi satu atau lebih zat aktif yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan kulit akibat radiasi matahari. Tapi secara prinsip, photoprotection oral itu tidak dapat menggantikan sunscreen topikal karena dia tidak mampu menghambat penetrasi radiasi UV secara langsung ke dalam kulit. Jadi penggunaannya hanya sebagai terapi adjuvan atau hanya tambahan untuk mencegah atau mengurangi kerusakan akibat paparan sinar UV. Tapi keunggulan dari photoprotection oral itu adalah kemudahannya dalam penggunaan karena tidak dipengaruhi atau faktor eksternal, misalnya tidak dipengaruhi oleh air atau keringat, tidak dipengaruhi oleh gesekan. Jadi kalau ada gesekan dia kan nggak mempengaruhi karena dia secara oral. Keunggulannya seperti itu. Namun karena bekerja secara sistemik, jadi kemungkinan ada efek samping juga. Kemudian untuk fotoproteksi oral sendiri, mekanisme kerjanya itu ya ada yang antioksidan, antiinflamasi, sama imunomodulator. Nah, mekanismenya itu cukup beragam, jadi melibatkan antioksidan, antiinflamasi, dan imunomodulator tersebut. Zat-zat ini bekerja untuk menargetkan berbagai jalur sinyal yang diinduksi oleh radiasi UV. Substansi yang paling sering digunakan adalah antioksidan, yaitu untuk menetralisir ROS tadi yang di depan, yang reaktif oksigen spesies. Dan antioksidan yang ideal harus stabil dan mampu mengeliminasi ROS tanpa berubah menjadi radikal bebas yang baru. Nah, ini substansi utama ada vitamin C, vitamin E, dan fitokimia. Nah, ini vitaminnya ada L-ascorbic acid, tocopherol, dan nikotinamid. Kemudian ada polifenol dan ada yang non-polifenol. Dan polifenolnya itu sendiri ada yang flavonoid sama yang non-flavonoid. Nah, untuk vitaminnya sendiri ada L-ascorbic acid atau vitamin C. Dia sebagai antioksidan dan tidak disintesis di tubuh. Dan dia bisa berupa makanan atau suplemen. Dan dia bisa dikombinasi dengan vitamin E. Kemudian ada tocopherol atau vitamin E. Ini antioksidan juga, bersifat lipofilik.
bisa dikombinasikan dengan vitamin C. Kalau nikotinamid ini dia bentuk dari vitamin B3. Jadi dia ada peningkatan kapasitas sel dan bisa merepair fungsinya lebih ke repair DNA. Nah, dia bisa menurunkan angka kejadian kanker yang non melanoma atau lesi prakanker. Kemudian untuk polifenol itu ada yang di dalamnya flavonoid dibagi menjadi dua, ada flavonoid dan non flavonoid. Jadi polifenol sendiri itu dia memiliki lebih dari satu cincin fenolik dalam satu molekul. Jadi setiap cincin fenolik ini mengandung gugus hidroksil yang berikatan dengan cincin aromatik seperti itu. Nah, jadi aktivitas antioksidan dari polifenol ini berasal dari hidroksil ini mampu mendonorkan hidrogen atau elektron untuk menetralisir radikal bebas maupun spesies reaktif lainnya. Jadi kalau yang polifenol ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah dan jenis cincin fenolik yang dimilikinya. Yang pertama itu ada flavonoid itu yang namanya ada yang katechin, kemudian isoflavon sama proanthocyanidins. Jadi kalau catechins itu biasanya pada teh hijau dan dia bisa mengurangi eritema yang diinduksi oleh UV. Kemudian isoflavon itu biasanya pada kedelai atau genistein. Dia protektif sebagai fotokarsinogenik pada uji hewan. Kemudian ada proatocanidins, ini biasanya banyak di biji anggur. Nah, dia pada penelitian pada tikus dia mencegah pigmentasi pada genia pig dan menghambat pembentukan tumor pada tikus. Kemudian untuk non-flavonoidnya sendiri itu ada phenolic acid dan resveratrol. Kalau yang phenolic acid itu ada caffeine acid, valusic acid, pecameric acid, sumber pada anggur dan teh. Kemudian kalau resveratrol itu dia senyawa stilben ditemukan pada anggur, kacang-kacangan. Kemudian ada pada wine juga. Dan dia menekan progresi kanker yang diinduksi radiasi UV pada uji hewan. Kemudian untuk non-polifenol itu ada carotenoids, kemudian beta-karotin, lycopene, dan astaxanthin. Nah, kalau karotenoid ini biasanya turunan vitamin A sebagai antioksidan. Kemudian kalau beta-karotin itu ada di wortel, ubi, dan labu. Ini juga sebagai fotoprotektor, bisa mengurangi eritema akibat UV. Kemudian kalau lycopene ini merupakan pigmen karotenoid berwarna merah terang yang banyak ditemukan pada tomat, semangka, dan pepaya. Dan ini juga bisa mengurangi sunburn akibat UV. Kemudian ada astaxanthin. Ini biasanya ada atau terdapat pada ikan dan seafood. Nah, ini biasanya proteksi juga terhadap UVA. Kemudian ada juga yang kalau tadi yang oral, photoprotection oral, kalau ini ada yang di pakaian. Nah, ada pakaian ini sendiri juga penting dalam fototerapi karena dia kelebihannya adalah mudah digunakan, tahan lama, dan proteksinya konsisten. Artinya kalau dipakai ya akan konsisten seperti itu untuk mengurangi radiasi sinar matahari. Beda kalau dengan sunscreen yang ada kena keringat dan gesekan. Kemudian kalau oral protection yang dia akan ada efek sistemiknya. Cuman namun kalau misalnya pakaian memang ada keterbatasannya. Jadi kalau misalnya wajah, leher, dan telapak tangan kan tidak ditutupi oleh pakaian. Jadi mungkin bisa penambahan topi yang lebih lebar untuk menutupi daerah wajah, dahi, hidung, dan mata. Terus kemudian ada ultraviolet protection filter atau UPF. Jadi UPF ini itu kemampuan kain menahan UV. Jadi pada uji in vitro ini semakin tinggi UPF-nya, UV-nya akan semakin sedikit yang akan menembus kain tersebut. Jadi kalau misalnya kita ada penilaiannya, kalau UPF 5-24 itu good, 25 sampai 39 very good, dan lebih dari 40 itu excellent. Tapi ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari UPF itu sendiri, jenis bahan, struktur kain, dan kondisi kain. Nah, namun warna kain itu tidak selalu berhubungan dengan proteksi UV. Jadi karena warna merupakan persepsi cahaya tampak dan tidak selalu mencerminkan dari transmisi UV itu sendiri.
Kemudian untuk proteksi kaca dan kacamata. Jadi kalau kaca itu faktor yang mempengaruhi penetrasi UV itu jenis kaca dan ketebalan dan warna juga. Jadi kalau proteksi kaca sendiri itu UVA, jadi sinar UVA itu masih bisa menembus, kalau UVB hampir seluruhnya terblok. Kalau untuk kacamata ya ideal untuk mata, karena memang apa namanya, kalau misalnya kita juga terpapar oleh sinar radiasi mata itu juga akan menyebabkan salah satunya yaitu untuk akut dan kronisnya itu ada solar rhinitis, fotokeratitis, untuk kronisnya katarak gitu. Dan untuk yang lensa gelap itu tidak berhubungan dengan proteksi UV. Jadi kalau misalnya semakin gelap semakin memproteksi juga tidak. Kemudian untuk implikasi klinisnya sendiri, fotoproteksi untuk penyakit fotosensitivitas, jadi beberapa, penyakit ada yang, diinduksi oleh, cahaya matahari, maka itu menjadi penyakit-penyakit fotosensitivitas. Pada pasien yang dengan penyakit fotosensitif ini sangat penting untuk memberikan edukasi yang spesifik mengenai, penerapan photoprotection dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahkan paparan UV dalam jumlah kecil dapat memicu timbulnya lesi kulit pada pasien-pasien tersebut. Namun akibat praktik fototerapi yang photoprotection yang ketat dan penghindaran sinar matahari, pasien dengan penyakit fotosensitif ini memiliki risiko mengalami defisiensi vitamin D juga. Nah, adanya suplemen vitamin D yang direkomendasikan itu minimal sebesar 400 IU per hari dalam bentuk D3 atau kolkalsiferol yang dianggap lebih efektif dibandingkan dengan vitamin D yang lain. Kemudian ada 3 penyakit-penyakit yang diinduksi oleh radiasi UV. Yang paling sering adalah SLE atau Systemic Lupus Erythematosus, kemudian ada Xeroderma pigmentosum, dan ada Erythropoietic protoporphyria. Nah, pada SLE ini sendiri biasanya pasien dapat mengalami bentuk fotosensitivitas bahkan sebelum didiagnosis ditegakkan ya. Oleh karena itu edukasi mengenai photoprotection harus dimulai sejak dini. Nah, biasanya lesi kulit itu diinduksi oleh UV, kemudian harus kita beritahu pasien tentang eduksi fotoproteksi dan mungkin menggunakan sunscreen yang broad spectrum. Kemudian untuk Xeroderma pigmentosum itu merupakan penyakit genetik autosomal resesif dengan gangguan perbaikan DNA yang menyebabkan sensitivitas ekstrim terhadap radiasi UV. Jadi pada pasien ini tujuan utamanya adalah meminimalkan paparan UV secara maksimal termasuk menghindari sumber-sumber UV tambahan seperti lampu fluorescence. Jadi photoprotection harus dilakukan secara ketat dan penggunaan sunscreen yang mengandung filter UVA dan UVB yang harus di-apply selama reapply 2 jam sekali. Kemudian ada juga pelindung tambahan seperti tadi misalnya, pakaian, kemudian, ya pakaian-pakaian yang harus dilindungi seperti topi dan juga pakaian-pakaian tertutup. Kemudian untuk, Erythropoietic protoporphyria ini sendiri, itu dia kelainan metabolisme yang menyebabkan fotosensitivitas berat. Jadi paparan sinar matahari akan menyebabkan nyeri hebat diikuti dengan pembekakan dan eritema. Jadi pada kondisi ini terapi seperti beta karotin dan afamelanoid itu telah digunakan untuk meningkatkan toleransi terhadap sinar matahari melalui peningkatan sintesis dari eumelanin. Untuk kesimpulan sendiri, radiasi UV menyebabkan kerusakan kulit melalui DNA damage dan, reaktif oksigen, spesies atau photoaging dan kanker kulit. Kemudian fotoproteksi harus dilakukan secara multimodal karena tidak ada satu metode yang cukup untuk melindungi kulit dari UV. Kemudian penggunaan sunscreen broad spectrum terbukti menurunkan kerusakan akibat UV dan risiko kanker kulit jika digunakan dengan benar. Kemudian fotoproteksi oral berperan sebagai terapi tambahan melalui efek antioksidan dan tidak dapat menggantikan sunscreen. Dan fotoproteksi pada kelompok khusus memerlukan pendekatan individual dan suplemen vitamin D bila diperlukan, khususnya untuk pada kelompok penyakit fotosensitivitas. Baik, terima kasih pada Dokter Niken Tresnawati, kakak dan rekan residen serta dokter muda. Mohon asupannya ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Hafsa. Ya, menarik ya topiknya ya, karena ini sangat relevan dengan tadi saya sebutkan kita tinggal di daerah tropis ya.
berkontak ya, kita dia terkena sinar matahari tiap hari ya. Dan juga tadi banyak banyak hal-hal misalnya sunscreen yang sering kita edukasikan, dan juga bahkan sekarang pasien juga sudah tahu ya, orang-orang sudah tahu sunscreen sunscreen gitu kan. Termasuk yang juga yang makanan tadi ya. Juga mungkin pada kelompok khusus tadi, pada bayi, anak-anak harus reapply berapa kali doknya gitu kan, tadi kan ada ya. Nah, kita dengan ilmu ini kita bisa memberikan penjelasan dengan tepat ya, dengan berdasar. Oke, baik, kita diskusikan mungkin dari Koas dulu. Dokter muda silahkan. Selamat siang, dokter. Perkenalkan nama saya Dimas. Saya dari Koas DV yang di MIKFIK ini. Saya mau tanya, kalau misalnya kami nanti sebagai dokter umum di klinik atau layanan primer ditanya sama pasien, kira-kira waktu berjemur yang paling baik itu pukul berapa sampai pukul berapa, lalu durasinya berapa lama. Terus yang kedua, apakah ketika berjemur itu perlu untuk menggunakan sunscreen juga? Terus tadi juga kalau saya tidak salah dengar, dibilang bahwa penggunaan sunscreen ini memang tidak sepenuhnya mencegah kerusakan DNA akibat UV. Nah, kira-kira apakah ada cara untuk mencegah kerusakan DNA akibat UV sepenuhnya? Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Dimas atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab ya Dokter Niken. Jadi untuk waktu terbaik berjemur adalah dikatakan juga pada Fitzpatrick, memang itu adalah di bawah pukul 10 hingga pukul 2 waktu yang tidak baik itu adalah pukul 2 sampai 4 siang. Jadi waktu berjemur terbaik itu adalah di bawah pukul 10 hingga di bawah sebelum pukul 10 pagi atau setelah pukul 2 siang. Karena di pukul 10 hingga 14 itu intensitas UV yang paling tinggi dan yang paling berisiko menyebabkan kerusakan kulit. Kemudian terkait penggunaan sunscreen sendiri saat berjemur itu tetap dianjurkan. Jadi tetap harus menggunakan sunscreen karena sunscreen juga bukan untuk memperpanjang durasi paparan, tetapi untuk mengurangi dampak buruk dari sinar UV itu sendiri. Namun memang sunscreen itu juga tidak cukup karena memang sifatnya itu pencegahan radiasi UV ini tidak bersifat single atau harus secara multimodal, maka harus juga dikombinasikan dengan fotoproteksi lain, seperti misalnya pakaian-pakaian, topi, dan menghindari paparan langsung. Kemudian untuk durasi berjemurnya itu mungkin tidak usah terlalu lama, mungkin antara 15 menit sampai 20 menit itu sudah cukup. Kemudian tadi yang kedua itu terkait alasan sunscreen tidak sepenuhnya mencegah kerusakan DNA adalah karena jumlah seperti tadi yang disampaikan di slide itu jumlah UV yang dibutuhkan untuk merusak DNA itu sebenarnya lebih kecil dibandingkan jumlah dia untuk menyebabkan erythema atau sunburn. Jadi kerusakan tetap bisa terjadi meskipun tidak tampak kemerahan. SPF terutama juga melindungi dari sinar UVB atau yang terkait dengan yang menyebabkan erythema tersebut. Dan penggunaan yang tidak sesuai dosis dan penggunaan dan sebagian radiasi itu bisa menembus kulit. Maka dari itu, pencegahan kerusakan DNA akibat UV itu harus dilakukan secara komprehensif. Bagaimana menghindari paparan pada jam puncak, kemudian menggunakan sunscreen yang broad spectrum. Terus kemudian SPF-nya juga yang cukup. Karena tadi contoh SPF 30 dan 15 itu memang terbukti SPF 30 itu masih lebih baik dibandingkan SPF yang 15. Dan pengaplikasiannya juga harus benar yang sesuai tadi, misalnya di yang di 30 mili itu. Jadi 2 ruas jari full untuk sunscreen yang digunakan. Seharusnya tidak boleh kurang dari itu. Dan proteksi yang lain yaitu pakaian dan juga mungkin kacamata. Seperti itu mungkin. Mohon asupannya dokter. Ya, Dek. Saya sudah terjawab semuanya ya. Ya, jadi memang
kalau misalnya tadi kita berjemur ya, berjemur itu kan kita ingin mengambil apa? Misalnya mengambil UV, sebentar. Spam nih. Ingin mengambil UVB misalnya deh ya. Nah, tadi padahal memang UVB itu kalau diukur itu paling tinggi, paling bagus ya jam 12 siang gitu ya. Itu paling tinggi memang itu. Apa namanya? Eh, apa fluence atau apa punya jumlahnya paling banyak yang jam 11 jam 12 itu. Nah, tetapi kan juga sudah mulai timbul sinar-sinar yang berbahaya ya di situ. Nah, jadi kita dianjurkannya di bawah jam 10 ya, jam 10. Karena UVB-nya itu sudah ada, sudah cukup gitu ya, sudah cukup, tapi dia belum merusak. Terus sinar-sinar yang lain tuh belum merusak ya. Memang tidak sebanyak kalau UVB-nya itu kita kita ambil jam 11 jam 12 itu, tapi kan terus merusak gitu ya. Ya begitu. Jadi kita nggak bisa ngambil terlalu tinggi karena takutnya nanti bisa menimbulkan efek yang negatif kalau yang misalnya itu ya. Di atas jam yang aman di bawah jam 10 ya, Dek. Tapi itu juga tergantung kepada, nah banyak faktor ya. Misalnya apa ya? Kalau ketinggian tempat itu anu nggak mempengaruhi nggak? Nah, sini sama Kaliurang, sama Gunung Merapi gitu, itu berpengaruh tidak? Coba Dokter Hafsa, lebih banyak yang mana UV-nya di pantai, di pantai Parangtritis, sama di Gunung Merapi itu UV-nya lebih banyak yang mana? Kalau secara geografis dok harusnya UV-nya paling banyak di daerah pantai atau pesisir gitu dokter, karena paling cepat, paling muncul Gimana duluan. yang pantai? Liburan ke pantai atau ke gunung ya? Kalau semakin tinggi ke atas itu Oh, berarti gunung, gunung dulu. Semakin tinggi semakin semakin ya. tinggi semakin Nah, itu soalnya nanti panas atmosfernya gitu dokter. berpengaruh pada proteksinya kan. Ya. Nah, kalau kita di gunung sama di pantai itu jumlah UV yang akan diterima oleh satu satuan luas kulit ya, misalnya satu kotak gitu, kira-kira banyak yang mana? Ayo dek, mikir yang mana? Ini di buku ada ya. Atau ada pendapat dek dari dosen yang lain yang sudah lewat stase stase foto dermatologi. Ayo, yang sudah lewat jangan diem-diem ya. Dokter Hafiz sudah lewat kan? Ya, boleh ya, silakan. Mencontohkan satu lokasi, dokter. Jadi di dunia ini ada satu lokasi yang di bawah apa namanya permukaan laut atau MDPL, yaitu Laut Mati, dokter. Nah, pada lokasi tersebut dia itu lokasinya di bawah sekali, sehingga panjang gelombang yang sampai di situ cocok untuk mengobati penyakit kulit, dokter. Jadi kalau ditanya lebih bagus mana, lebih tinggi atau lebih rendah, sepertinya yang lebih rendah, dokter. Yang menerima UV lebih banyak itu yang di atas atau yang di bawah? Lebih Di, di atas, dokter. Semakin di tinggi, atas ya. semakin bawah semakin terfilter, dokter. Nah, oke. Ya, jadi ada lagi mungkin pendapat yang lain. Kalau di pantai itu lebih panas deh, kalau di pantai ya. Ah, ya, jadi kalau kita ngomongkan masalah UV ya, dosis dari ultraviolet ya. Nah, itu memang semakin tinggi tempatnya, itu semakin tinggi, semakin banyak ya. Eh, Nah, ini sering salah kaprah ya. Katanya kalau di pantai kan lebih panas gitu ya. Jadi harus pakai proteksi gitu ya, berukut gitu. Sebenarnya kalau di gunung kan dingin ya, itu malah eh sedikit proteksinya karena memang hawanya dingin. Nah, padahal nanti pulang-pulang gosong yang di gunung ya. Nah, itu. Jadi, kita semakin tinggi itu semakin banyak deh kita mendapat paparan UV ya. Tapi kalau semakin ke bawah tuh semakin sedikit. Artinya kalau kita ke gunung harus lebih kuat proteksinya. Memang dia dingin ya, sehingga menyebabkan orang tidak tidak memproteksi dikiranya tuh sedikit gitu. Tapi tidak ya. Dan sekarang udah tahu jangan terbalik ya. Oke, begitu. Nah, apalagi tadi tuh pertanyaannya apakah memerlukan
Apakah memerlukan sunscreen ya ketika ya tetap memerlukan sunscreen ya Dek ya. Ketika waktu berjemur. Nah, ini kan kita ingin mengambil UV, tapi kita tidak ingin misalnya area-area tertentu yang menjadi lebih terkena pengaruh buruk ya. Nah, itu mungkin bisa selektif ya untuk sunscreen-nya. Mungkin di daerah wajah gitu ya kita ke sunscreen ya. Karena kalau semua ke sunscreen nanti sedikit dong dapatnya UV ya. Jadi pertama harus sesuai dengan jam juga sehingga kita memperoleh manfaat dari berjemur itu. Nah, tetapi untuk area yang mungkin kita ingin lindungi seperti wajah itu mungkin bisa diberikan sunscreen atau dipakai topi gitu ya. Jadi yang nerima tuh biar yang bawah aja gitu. Untuk yang daerah lain ya. Kerusakan DNA sebenarnya tidak bisa ya, tidak bisa karena tetap akan terjadi kerusakan walaupun tadi fungsinya kan adalah untuk mengurangi. Jadi fungsi dari photo protection ini adalah mengurangi ya, tapi tetap aja pasti akan terjadi ya untuk kerusakan DNA. Oke, sudah terjawab. Ya, ada lagi mungkin dari Koas. Hmm. Mungkin yang pertanyaan yang terpacu oleh kehidupan sehari-hari gitu. Hmm. Hmm. Ya, sunscreennya SPF berapa? Misalnya ditanya, dokter, saya mau pakai sunscreen nih, SPF berapa yang bagus? Nah, ayo, kamu yang jawab nih, saya pasien ya, ayo jawab berapa? Tadi disuruh nanya nggak? Nanya kan tak tanya. Ya, dok, ini saya mau pakai sunscreen nih. Yang bagus kan macam-macam ya di pasaran ya, 15, ada 30, ada 50 gitu. Ini saya tinggal di Jogja pasiennya. Aktivitasnya mahasiswa, berangkat pagi ya jam 8, ya udah mulai anget-anget ya. Nanti pulangnya jam 1, jam 2 panas tuh. Nah, saya naik motor. Mungkin kira-kira eh, maksimal 30 menit lah sampai rumah ya, terpapar matahari. Nah, kira-kira saya mau pakai sunscreen yang SPF berapa nih, Dok? Biasanya yang kalau di mahasiswa pakainya yang SPF 30 atau 45. Nggak bisa gitu. Dokter harus menjawab ya. Jadi tadi dengan melihat kondisi tadi kan dia tinggal di Jogja, terus Ya. paparannya sekitar 30 menit ya siang hari. Kan kalau pagi mungkin masih diabaikan ya jam 8 masih oke. Nah, mungkin yang siang ini loh yang jadi concern. Nah, Tadi kan kalau nggak salah semakin besar SPF-nya itu paparan yang masuk ke jumlah paparan UV yang masuk kan makin rendah, Dok. Jadi kalau misalnya kira-kira pulang jam 1 siang dengan 30 terik-teriknya menit. 30 menit dari UGM ke Bantu ya katanya 50+2 Dok UPF. 50 ya. Oke, ya. Mungkin dari Dr. Hapsa, ini ada kasus ya supaya menarik ya. Real life. 30 menit jam 1, jam 2. Ya jam 1 lah, jam 1 tadi kan masih masuk range ya. Kan jam 10 sampai jam 2 kan. Nah, ini jam 1 pulang 30 menit dengan kondisi di daerah Jogja. Nah, itu SPF-nya berapa? Mungkin dimulainya dari SPF 30 gitu dokter, 30 sampai 50. Jadi tadi kan karena semakin tinggi SPF-nya itu, jadi dosis UV yang masuk untuk menembus kulit itu bisa lebih sedikit dibandingkan yang SPF-nya di bawah itu. Jadi dari 30 menit paparan kalau dari Fitzpatrick itu. 30 30 menit menit ya. paparan, paparan awal. Ya, jadi kalau tadi ya kita di Jogja dengan ya kita asumsikan sedang ya, maksudnya 30 menit. Tadi kan sesuai dengan yang grafik tadi itu loh, 30 menit. Itu SPF-nya yang 30 berapa, Dek? Yang sun burning dosisnya berapa tadi? 10 ya. 10% dari 10%. minimal dos eritemnya. Ya, jadi segitu ya. Coba ditayangkan grafiknya biar jelas ya tadi ya. Ya, oke. Jadi Pak diterangkan deh ini kalau 30 menit ya kira-kira 30 menit. Ya, jadi kalau misalnya 30 menit itu
Jadi misalnya sun exposure-nya 30 menit itu jadi SPF 30 itu dia hanya dia menerima dosis UV setengah dosis UV. Jadi misalnya dosis UV-nya dari SPF 15, misalnya dosisnya sama dok, sama-sama terpapar misalnya 20 dosis UV seperti itu. Jadi kalau SPF 30 itu aja masih nerima 10-nya. Jadi kalau misalnya SPF 15 berarti tidak menerima dosis UV sama sekali. Artinya SPF 15 itu tidak lebih bagus dibandingkan SPF yang 30. Itu ya dok. Coba ada yang bisa mengartikan gambar ini saya lebih mudah? Yang X-nya itu sumbu X-nya itu apa? Sun exposure-nya, Sun exposure. menitnya. Burning dose ya. Ya, Sun burning dose. Jadi persenannya. dosis matahari yang menyebabkan sun burning ya. Dosis matahari, dosis UV gitu ya, yang menyebabkan sun burning. Oke, yang sumbu X yang bawah ya, sumbu X sama sumbu Y ya. Jadi sumbu Y-nya itu kan sun burning dose-nya ya. Iya, sun burning dose. Nah, yang sumbu X-nya itu adalah waktu ya, 30 ya, 30 menit ya, 30 menit. Terus yang merah itu SPF-nya 30, yang biru SPF-nya 15. Iya, dok. Oke. Nah, kita lihat yang warnanya merah dulu, yang warna biru dulu ya. Nah, ketika 30 menit itu jumlah sun burning dose yang mengenainya itu adalah 20%. Lebih banyak. 20%. Bukan 20 lebih banyak ya, 20% gitu ya. Ya, 20%. 20%, 20% dari apa yang mengenai itu ya. Tapi kalau SPF 30 itu hanya 10% dari sun burning dose yang mengenai kulit. Gitu ya, Dek. Ya, jadi kalau kita nanti kalau mungkin SPF-nya lebih tinggi itu 40, itu sun burning dose yang rich yang mengenai ke kulit itu lebih rendah. Ya, jadi sinar itu tidak semuanya sun burning dose ya. Sinar-sinar yang ada di matahari itu yang menyebabkan sun burning itu berapa persennya. Nah, kalau misalnya dia menggunakan ini ya yang SPF 30 itu yang warnanya merah, ketika 30 menit itu hanya 10% sun burning dose dari UV itu yang mengenai kulit. Ya, paham ya? Jadi kalau misalnya 40 semakin kecil lagi, Dek. Semakin kecil. Jadi dosis yang mengenai dosis matahari yang menyebabkan sunburning itu semakin kecil lagi gitu. Oke, ya. Tapi biasanya ya kita lihat di sini 30 ya mungkin ya tadi SPF-nya ya. SPF-nya 30 itu sudah cukup. Karena kalau memang semakin tinggi itu nanti dia semakin tebal gitu loh. Jadi semakin thick ya. Ini kan nggak nyaman juga ya. Oke, baik deh. Sekarang kita beralih ke residen ya. Mungkin bisa pertanyaannya sudah disiapkan. Ya, ini untuk residen kita membuat pertanyaannya dengan sistematis ya, karena ini untuk latihan ujian dan sebagainya. Ya, silahkan deh. Baik, terima kasih Dokter Niken atas kesempatannya. Kepada Dokter Hapsa, saya memiliki satu buah pertanyaan tipe 1. Apakah contoh filter UVB yang paling banyak digunakan di dunia? A. Oxybenzone, B. Avobenzone, C. Octinosat, D. Zinc oxide, E. Titanium dioxide. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Dokter Peggy atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, Dokter. Apakah contoh filter UVB yang paling banyak digunakan di dunia? Jadi tadi juga ada berdasarkan tabel yang ada di Fitzpatrick itu sendiri, itu ada beberapa inorganik dan organik filter yang ada di yang ada tertera di Fitzpatrick. Yang oxybenzone, ovobenzone, octinoxate itu merupakan filter organik dari UVB. Kemudian untuk zinc oxide dan titanium dioxide itu merupakan inorganik filter dari UV. Dan ini yang paling banyak digunakan UV filter B yang paling banyak digunakan di dunia itu adalah jawabannya yang C,
octinoxate. Ini pembahasannya pada Fitzpatrick edisi 9 di chapter 28 halaman 36-26. Mohon asupannya ya dokter. Sudah ada di buku ya. Jadi yang ternyata yang paling banyak UVB yang digunakan itu yang C ya, Dek ya. Nama lainnya itu apa? Ethylhexyl Izin dokter, ethylhexyl methoxycinnamate. sinamat ya. Sinamat, nggih, Mm-mm. dokter. Ya ini organik. Oh ya, yang paling banyak ya. Oke, UVB. Mm-mm. Oke, baik Dek, ini sudah kita cek ya. Oke, baik. Lanjutkan. Ya, silakan lanjut Dek. Jam 2 ada ilmiah nggak, Dek? Ada, siapa? Dokter Devi. Dokter Devi. Izin dokter, ada dokter jam 1. Jam 2. Nggih, dokter jam 2. Baik, kalau jam 2 sudah ada, ini sudah lebih aja. Pas ya jam 2 ya. Baik, kalau gitu mungkin kita bisa akhiri ya. Untuk yang lain bisa dipelajari sendiri ya, Dek ya. Untuk ini pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi ini coba dipelajari baik-baik ya. Karena ini memang sangat sangat berguna untuk topik ini. Baik, saya kira demikian untuk ilmiah pada siang hari ini. Kita berikan aplaus untuk Dr. Hafsa ya, yang telah membantu kita belajar. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.